A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Hartaku habis karena santet. Sebuah kejadian yang dialami oleh temanku. Untuk nama dan tempat biasa akan perlu disamarkan demi privasi beliau. Oke, kita masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia melalui perantara yang disebut dengan dukun. Seorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan, dalam tanda kutip ya, dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mengerikan. Kali ini, penulis akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman penulis, Mas Tommy, asli orang Y. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain. Sebut saja Dona. Mas Tommy kenal Dona sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan dia menjabat sebagai supervisor di pekerjaannya di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya. Karena akibat guna-guna dari Mbak Dona yang tentu saja Mbak Dona juga sudah berkeluarga. Semua penulis kembalikan ke pemirsa ya, mau percaya apa tidak. Mari kita mulai ceritanya. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa di rumah, ketemu istri dan anak tersayang. Assalamualaikum. Salam Mas Tommy. Waalaikumsalam, ucap istri. Alhamdulillah, Mas sudah balik. Gimana Mas kerjanya? Tanya istri. Alhamdulillah Dek, lancar-lancar aja kok. Tole di mana Dek? Jawab Mas Tommy. Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main tadi sama anak-anak tetangga, ucap istri. Tole sebutan untuk anak laki-lakinya. Ya wes, aku tak istirahat dulu Dek. Capek di perjalanan tadi dari Pulau K ke Pulau J. Iya Mas, itu sudah tak siapin air panasnya untuk mandi, ucap istri. Sunya Dek, jawab Mas Tommy. Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Gak seperti pusing pada umumnya. Dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya, tapi tetap positive thinking. Mungkin karena kecapean aja. Semakin malam malah semakin menjadi pusingnya. Sampai mau berdiri aja gak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu? Tanya istri. Iya Dek, mumet banget, jawab Mas Tommy. Ini Mas, minum air putih hangat dulu, ucap istri. Nuwun Dek, gak koyo biasane iki mumet kata Mas Tommy. Kekeselan mungkin Mas, ucap istri. Ya mungkin Dek, ya wes tak nggo bubuk meneh wae, jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang gitu aja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya seperti ada hujan padahal gak hujan. Ditengok di jendela kamarnya dan memang gak hujan. Mungkin
reruntuhan dahan pohon yang terkena angin, batinnya. Dia lanjut lagi tidurnya. Keesokan harinya, Mas Tommy melihat-lihat HP-nya kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan, tertulis nama kontaknya Mbak Dona. Halo mas, gimana kabarnya? Dona. Loh, tumben ini Mbak Dona WA saya, batin Mas Tommy. Alhamdulillah baik mbak, gimana mbak? Ada apa kau tumben ini? Tiba-tiba Mbak Dona ngechat ngajak ketemu Mas Tommy karena udah lama gak ketemu. Dan diiyain sama Mas Tommy. Gak ada rasa curiga atau apapun, karena juga Mbak Dona temannya Mas Tommy udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ya seperti bertamu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. Permisi bu, Mbak Dona ada ndak? Tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. Oh ada mas, gimana mas? Mau ambil laundryannya? Jawab Bu Bani. Boten bu, mau ketemu aja soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertamu, ucap Mas Tommy. Oh iya mas, ditunggu aja nanti ke depan, soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan, jawab Bu Bani. Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy sudah datang. Udah dari tadi mas, kata Mbak Dona. Belum mbak, barusan aja sampai nih, ucap Mas Tommy. Sini mas, masuk dulu, lama gak ketemu. Udah sukses aja nih kayaknya, ucap Mbak Dona. Alhamdulillah mbak, ini juga karena doa istri, kan semua pasti lancar, ucap Mas Tommy. Ini mas, diunjuk, diminum dulu tehnya, kata Mbak Dona. Iya mbak, makasih, malah ngerepotin, ucap Mas Tommy. Serep, wah enak mbak tehnya, swager. Hehehe. Iya, dihabiskan aja mas, nanti nambah kalau mau lagi, candaan Mbak Dona. Mereka ketawa bersama. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy aja yang jadi korbannya, ada lebih dari 5 orang dibuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri. Dian tenan. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anak mau ngajak jalan-jalan. Lama gak ketemu keluarga juga kangen pengen jalan-jalan, ucap Mas Tommy. Oh iya mas, gak apa-apa. Makasih mas sudah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya mas, sahut Mbak Dona. Muka bingung Mas Tommy, karena Mas Tommy juga orangnya sembelit dengan ajakan Mbak Dona itu diiyain. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat Mas Tommy. Ini ceritanya penulis percepat ya, karena emang yang dirasakan Mas Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu terus sama Mbak Dona, dikarenakan minuman dan makanan yang dikasihkan waktu itu udah dijampi-jampi sama Mbak Dona. Seiring jalannya waktu, tiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu jalan berdua dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang penulis jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya gak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu Mas Tommy, selalu diberikan makanan dan makanan itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu udah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya ditutupi sama Mbak Dona. Mas, ngopo sih awakmu? Kok beda saiki? Kaya lali anak lali bojo, ucap istri. Apa sih maksudnya, Cek? Mungkin perasaanmu ae, timba Mas Tommy. Iya mas, saiki jarang banget nyanding keluarga. Akeh metu begini. Nopo mas kepencut wedaan liyo, ucap istri.
Hus, ngomong apa sih dik? Bu jangan mikir sek ora. Wes, aku meh terus sik, jawab Mas Tommy. Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP suaminya. Dan ternyata dugaan istrinya benar, kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu, istri Mas Tommy nangis. Gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WhatsApp terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkannya istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini. Setelah istrinya Mas Tommy meminta untuk pisah. Dan untuk mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah gak kuat, udah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini bonekanya Mbak Dona yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Secara gaib di muka Mas Tommy adalah sebuah tali yang melingkar seperti gambar yang ada di covernya ya. Di cover judul tulisan ini. Semoga pemirsa paham ya. Dan entah mengapa semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti semua Mas. Dituruti semua sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Mbak Dona, sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona dicukupi. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona kalau ditotal seperti 70-80 juta. Sedangkan untuk kebutuhan anak istrinya sendiri aja gak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda aja sampai gak dibelikan, tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti. Sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung. Setelah pisahnya Mas Tommy sama istri, Mas Tommy balik lagi ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana, Mas Tommy selalu kepikiran sama Mbak Dona terus, sampai kerjaannya gak fokus. Tiap hari harus video call sama Mbak Dona. Pada suatu saat sewaktu Mas Tommy mengendarai truk pertambangan, dia gak fokus sampai dia nabrak baru yang mengakibatkan kerusakan pada truk tersebut. Dari pihak perusahaan gak mau tahu, Mas Tommy harus di SP dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya, kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Mbak Dona. Entah kenapa dia selalu nurut apa yang Mbak Dona ucap, sampai uang gajiannya selalu habis buat nyukupi hidup sendiri aja sampai gak kuat. Sesampainya di kota Y, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. Mas, belikan HP baru ya. Ini HP ku udah jelek, kata Mbak Dona. Iya Mbak, tak belikan. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya. Buat saya, biar HP-nya juga ganti, tawar Mas Tommy. Iya Mas, dipakai aja gak apa-apa, ucap Dona. Saking pengennya HP baru, Mbak Dona gak sempet buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? Asu, iki opo maksudnya? Kok chattingannya karo lanangan kabeh kayak ngejak kelon kabeh, batin Mas Tommy. Jadi, di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki tersebut dan memberinya tapi dengan ajakan tidur bareng. Wah, lonte tenan iki, batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy gak bisa marah sama Mbak Dona. Selalu luluh nurut sama Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP tersebut, Mas Tommy juga mengecek di aplikasi belanja online.
Dian, iki tutukon opo kok minyak bulu perindu barang di tuku? Batin Mas Tommy. Wow, mainnya minyak bulu perindu coy. Gak habis pikir Mas Tommy, dia langsung menemui temannya yang ada di daerah catur. Condong catur mungkin ya. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, aku mau cerita, ucap Mas Tommy. Sudah, tidak usah diceritakan, saya sudah paham. Jawab Gus. Paham dari mana? Saya belum cerita kok, ucap Mas Tommy. Iya, aku paham kalau kamu baru dibuat-buat sama orang, ucap Gus. Benar Gus, tolongin saya kalau seperti ini terus bisa gila. Hartaku habis semua. Saya digugat sama istriku. Ya sudah, sini saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-kali deketin dia lagi, atau kamu bakalan dibuat-buat lagi sama dia. Sama besok kamu puasa ngeblank pas fotonya 2 hari 2 malam. Dan di sini pas Mas Tommy meminta bantuan tersebut, Mbak Dona tahu-tahu menelpon Mas Tommy. Seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhin. Gak usah diurusin. Dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhin, ucap Gus. Iya Gus, saya blokir dulu kontaknya biar gak ganggu. Setelah semuanya selesai, Gus berpesan sama Mas Tommy kalau selama dia puasa ngeblank jangan menghubungi Mbak Dona. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngeblank 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang, karena yang namanya puasa itu tidak makan tidak minum. Pucat bener mukaku, berpuasa sehari rasanya sudah seperti ini, batin Mas Tommy. Mas Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur itu Mas Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan, kenapa kamu puasa ini? Dirimu kenapa puasa? Mau minta apa? Ucap kembarannya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut Mas Tommy hanya diam, gak bisa berkata apa-apa karena ketakutannya. Bruk! Suara tubuh terjatuh. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa seperti kenyataan? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata Mbak Dona juga digangguin sama makhluk besar dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu. Seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya ada nomor gak dikenal menelpon Mas Tommy. Halo, ini siapa ya? Kata Mas Tommy. Mas, ini aku Dona. Kok nomorku diblokir kenapa? Jawab Dona. Oh, kepencet mbak kemarin. Gak sengaja terus lupa, ucap Mas Tommy. Mas, aku pengen ketemu, kangen, ucap Mbak Dona. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk ketemu. Dan apa yang terjadi? Mbak Dona mengajak Mas Tommy untuk melakukan itu. Di saat itu Mas Tommy sedang puasa. Tapi apa daya dengan rayuan itu Mas Tommy gak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus juga terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngeblank. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan, dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona. Bunyi telepon berdering dari Gus. Halo, Tom, kenapa kamu membatalkan semua yang saya pesani? Saya minta maaf Gus. Aku gak bisa menjaga. Gak tahu kenapa saya selalu nurut banget sama dia. Ya sudah Tom, saya bisanya membantu sampai di situ. Ilmuku masih kalah sama dukunya dia. Pagi harinya, Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan, Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan sehariannya.
Hal itu sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya. Suara decit rem sepeda motor. Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Ucapku. Kita nggak sengaja ketemu di kampus U. Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Katanya di Pulau K Mas jenengan. Tanyaku. Alhamdulillah Mas, kurang apik, jawab Tommy. Iya Mas, belum lama aku balik dari IKA. Terus nyambi ngojek, imbuhnya. Mas punya kenalan orang pintar ndak? Tanya Tommy. Maksudnya Mas, orang pintar gimana? Jawabku. Gini Mas, aku iki digawe-gawe sama orang. Semua harta aku ludes Mas, diporoti sama wedoan, ucap Tommy. Diporoti Mas? Lah hubungannya mbak orang pintar apa? Jawabku. Iya Mas, aku mau nanyain masalah itu, kata Mas Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya dari awal mereka bertemu hingga saat saya bertemu Mas Tommy. Oh alah, ada sih Mas, tetangga saya ada yang bisa, jawabku. Lah yowis Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya? Tanya Tommy. Ya sik Mas, saya janjikan dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian gak bisa ketemu, ucapku. Oke Mas, nanti apa besok saya dikabari ya? Ucap Tommy. Siap Mas, tapi jangan nyusu-nyusu ya Mas, takut kalau ganggu bapaknya, ucapku. Iya Mas, tapi sepatnya ya Mas, aku dikabari, tanya Tommy. Oke Mas, imbuku. Setelah ngobrol sana sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempat gak percaya juga, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan karena foto wanita itu baru visian ya sama Mas Tommy dan dia screenshot. Sehari berlalu, akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu Bapak Joko. Halo Pak Joko, ini saya sebagai saya sendiri. Pak, hari ini bisa ketemu tidak? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko, tanyaku. Oh iya Mas bisa, tapi nanti habis duhur ya, jawab Pak Joko. Pak, nanti saya kabari kalau ke rumah, imbuhku. Baik Mas, ucap Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko, akhirnya Mas Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, sini masuk, ucap Pak Joko. Terima kasih Pak, imbuhku. Setelah dipersilahkan masuk sama Pak Joko dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai keheran-heranan karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dari foto Ratu Kidul. Ceritanya Pak Joko memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Dan itu benar, karena memang ilmu Pak Joko udah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya Mas Tommy, yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan, ucapku. Oh iya Mas, saya sudah paham. Mas Tommy bisa lihat fotonya mbaknya ndak? Ucapnya Pak Joko. Loh Pak, saya belum cerita kok Pak Joko udah tahu ya, ucap Tommy. Iya Mas, sudah kelihatan kok itu. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai leher, seperti sapi yang sedang diikat, ucap Pak Joko. Maksudnya Pak? Ibu Mas Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy gak ada apa-apanya. Itu tali gaib Mas. Jadi Masnya nurut banget sama seseorang yang sudah digarapnya, kata Pak Joko. Iya Pak, bener banget ini. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang saja susah Pak, ucap Mas Tommy sambil bercanda. Tapi pengen nangis sih sebenarnya. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita tersebut. Pak Joko menarik lagi. Ada sekitar 3 kali yang ditarik Pak Joko. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai media boneka dari kota W. Di boneka itu tertulis nama Mas Tommy. Dan benarnya Pak Joko juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara ini untuk menghasilkan uang.
Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai khodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam tersebut. Kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya, dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya akan gak kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidung itu. Dan diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh silah. Dari belakang, Pak Joko seperti mengambil sesuatu yang dirasa Mas Tommy seperti kesetrum di badannya. Saat itu, Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. 10 menitan Mas Tommy terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar, karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Keesokan harinya, Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah, semua sudah berakhir. Mas Tommy bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi yang gak ada gangguannya. Tamat. Demikianlah ya, sebuah kisah pendek dari seseorang yang karena disantet. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya, buang buruknya. Atas perhatiannya, admin undur diri. Terima kasih buat penulisnya ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah dengan kisah lainnya. Terima kasih teman-teman.